Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadela Delerku. Album film selalu menemani makan kalian. Masa iya, like nggak pernah, komen nggak pernah, apalagi subscribe. Tolonglah ya, segitu pelitkah kalian untuk pencet subscribe yang tidak akan berdampak apapun pada kehidupan kalian padahal lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Ngelamar kerja itu ibarat ngechat gebetan, dibaca aja udah syukur alhamdulillah. Kali ini kita akan mengidul film bergenre sci-fi action thriller yaitu Chronicle tahun 2012. Film yang memadukan teknik found footage dengan kekuatan super ini mengisahkan 3 remaja yang mendapatkan kemampuan telekinesis setelah masuk ke goa misterius. Awalnya mereka sering iseng dengan kekuatan itu, namun masalah muncul ketika salah satu dari mereka mulai kelewatan batas. Bagaimanakah keseruannya? Langsung aja ke requestan salam-salam maut dari dulurku Fitri Ani ya. Waduh, Ani nih. Cak, kirim salam dong buat suami aku. Tapi bukan suami aku, cuma dia masih suami aku. Makasih. Wow, aku bisa gila membaca ini. Monggo sketsakan. Andrew Detmer adalah seorang anak SMA asal Amerika. Dia tinggal dengan ibunya Karen yang mengidap penyakit kanker dan ayahnya Richard, seorang mantan damkar yang terluka parah saat bekerja dan sekarang hanya hidup mengandalkan asuransi. Mirisnya Richard sering kasar ke Andrew, sedangkan Andrew memiliki sifat introvert. Dia hanya memiliki seorang teman, yaitu sepupunya sendiri bernama Matt, dan Andrew sering kena bully di sekolah lur. Karena hari-hari Andrew terasa sangat berat dan kesepian, dia pun membeli sebuah kamera diskon untuk ngevlog dan menyibukkan diri, seperti yang dilakukan ceweknya Matt yaitu Casey yang juga beli kamera untuk ngevlog. Akan tetapi Andrew jadi semakin dibully karena ukuran kameranya besar dan tahun segitu juga masih jarang orang yang ngerekam video di tempat umum lur. Dan inilah Kronik. What are you doing in there? I bought a camera. You're on out. You look great. It's a nice camera. Oh, thanks, Mom. Here you go. Here she is. Hi. Did you not videotape? No, I wasn't. Biar nggak di rumah terus, nggak di kamar terus, Matt pun mengajak Andrew pergi ke pesta. Lalu di sana Matt meninggalkannya agar Andrew bisa cari teman sendiri. Tapi yang namanya introvert dan biasa sendirian, jelas bingung dong di tempat kayak gitu mau ngapain ya kan? Namun di tengah pesta, Andrew bertemu dengan Casey yang juga menggunakan kameranya untuk membuat vlog. Setelah merekam situasi di pesta, Andrew sempat menyorot seorang mbak-mbak semlehoy yang membuat pacar dari wanita itu marah sampai meludahinya. Andrew yang merasa tidak cocok dengan pesta seperti itu pun akhirnya keluar dari sana dan duduk sendirian di dekat parkiran. Tak lama kemudian Andrew dihampiri oleh Steve, pentolan sekolah yang dicalonkan menjadi ketua OSIS. Akan tetapi Steve berbeda dengan anak-anak famous di sekolahnya. Dia bersikap ramah dan mengajak Andrew untuk melihat suatu lubang aneh di dekat sana yang baru ditemukannya bersama Matt. Awalnya Andrew menolak, namun karena lubang tersebut mungkin bisa menjadi dokumentasi yang menarik, Andrew pun akhirnya mau ikut. Sesampainya di lubang misterius, sempat terdengar suara ngwing yang cukup kencang lur, dan karena makin penasaran mereka bertiga pun nekat masuk ke dalam dengan Steve yang memulai duluan. Ternyata tempat itu adalah goa dan di ujungnya terdapat seonggok struktur aneh mirip kristal dengan cahaya biru yang menyala terang, juga seperti ada makhluk yang hidup di dalamnya dan perlahan-lahan berubah menjadi merah. Lalu yang terjadi, Listen, you hear that? Wait, how creepy. Matt, don't be an idiot. Such a pussy. All right, does it go down much deep? Can you believe this? Oh, dude, you're not.
Alhamdulillahnya mereka bertiga baik-baik saja. Namun anehnya beberapa hari kemudian, energi dari kristal membuat mereka memiliki kekuatan telekinesis alias mampu menggerakkan suatu benda tanpa menyentuh Lur. Andrew DKK pun latihan bersama-sama, mulai dari lempar tangkap bola kasti sampai merakit Lego, dan Andrew terlihat lebih cepat menguasai kekuatan itu dibanding teman-temannya. I don't know what you're talking about. Let's go. You have to pretend like you're squeezing them together. Look. Dude, I hate you. I'm impressed, man. Ketika balik lagi ke sana, ternyata lubang goa sudah diuruk dan mereka pun diusir oleh banyak satpam karena tanah itu akan dipadatkan. Lalu Andrew membeli kamera baru yang ukurannya lebih normal dan mengajak ibunya Karen jalan-jalan sambil direkam. Setelah itu Andrew and the gang menggunakan kekuatannya untuk berbuat iseng Lur, seperti ngangkatin rok cewek dengan blower, mengganggu orang-orang belanja, ngisengin mbak-mbak warkop, sampai mindahin mobil orang lain juga bisa mereka. Namun jika mereka menggerakkan benda terlalu berat yang memerlukan kekuatan besar dan mereka masih belum terbiasa, maka dampaknya akan mimisan. Ya intinya hari-hari Andrew sekarang jauh lebih menyenangkan dengan kekuatan baru bersama gengnya. Akan tetapi Andrew sempat keterusan sampai hampir mencelakai orang lain. Oh, seriously? Oh, come on. That is just get fired. What are you doing? Peeled off the road and Put somebody in the hospital tonight, okay? And we're getting stronger. Need rules, right? That's right. We need rules. No using it on living things. Use it when you're angry. That's it. Setelah kejadian itu, Matt pun memberi peraturan untuk mereka bertiga. Pertama, tidak boleh menggunakan kekuatan ke makhluk hidup apapun. Kedua, jangan mengeluarkan kekuatan saat sedang marah. Dan terakhir, dilarang menggunakan kekuatan ataupun membahasnya di depan umum. Apalagi mereka semakin kuat. Bahkan beberapa hari selanjutnya, Andrew DKK bisa terbang Lur, dan hampir aja ketabrak pesawat mereka. Harrier jet. Think Harrier jet. You okay? Andrew, don't fart. We'll never find you something. It's crazy. I can't hear you. Finally good at something. So easy. Oh, shit. Almost died, dude. Ketika sedang diperpus sambil ngerjain tugas sekolah, Andrew mengatakan jika dia ingin berlibur bersama teman-temannya ke Tibet karena menurutnya tempat itu begitu tenang dan damai. Lalu sepulang sekolah, Andrew dan Steve terbang ke kota dan ngobrol ngalor ngidul di atas gedung tinggi. Andrew menceritakan hari-harinya yang sekarang jauh lebih berwarna, berbeda dengan dulu yang kemana-mana hanya dengan Matt. Itu pun Andrew masih merasa belum terlalu dekat. Karena Steve masih kesulitan menggerakkan benda-benda kecil dengan mulus, Andrew pun menjelaskan cara melayangkan kamera, yaitu hanya dengan berimajinasi seolah-olah sedang memegang kamera tersebut. Mendengar itu, Steve pun menyarankan Andrew untuk menampilkan telekinesisnya di pentas seni karena Andrew memiliki kekuatan yang paling hebat di antara mereka bertiga. See, it's different because you've always had people want to talk to you. No, dude, it's really easy. You're always thinking of like new. I mean, I don't even have any talent. Well, you don't have talent. You have talent. Andrew pun akhirnya mau tampil di pentas seni dan Steve meminjamkan bajunya. Andrew terlihat sangat bahagia. Namun sebelum berangkat, Andrew sempat dicurigai oleh ayahnya Richard karena Matt sudah tidak pernah menjemput Andrew lagi ke sekolah, padahal jarak dari rumahnya cukup jauh, Lur. Let me borrow some of his clothes. Just look cool or whatever. Who the hell's giving you rises? You're up to something, and you can't hide it. How you getting to school? I don't know what you mean. Bullshit me, you idiot. Di pentas seni, siswa yang tampil menunjukkan bakatnya masing-masing, mulai dari ngeband, tari modern, nyanyi, karapan sapi, sampai kuda lumping makan beling. Goblok! Setelah itu tibalah giliran Andrew yang ditemani Steve, sedangkan Matt merekam mereka dari jauh. Awalnya Andrew agak terlihat canggung, namun semua penonton sangat terkejut ketika Andrew dapat mengembalikan kartu yang berserakan di lantai ke tangannya lagi. Andrew pun lanjut melakukan atraksi-atraksi lainnya, yaitu melontarkan bola-bola ke Steve tanpa menyentuhnya hingga jalan seimbang di atas satu tali, dan penonton pun mengira Andrew sangat berbakat sulap. Now I want you guys to give it up for the... and you're on. No way! Holy crap! Amazing! How are they doing this? Go, Andrew!
Setelah penampilannya tadi, sekarang Andrew lebih pede datang ke pesta, ngobrol sana-sini, dan banyak anak-anak sekolah yang penasaran dengan kemampuan Andrew. Saking populernya, ada siswi yang sangat tertarik dengan Andrew sampai mengajaknya berasal lole. You not remember me? Monica, right? The camera down. It's so much better. Really feel it's you and me. Andrew Deppert. Weirdo! What happened? What? It's cool, man. Dude, what's your problem? You think this is... Get out! Akan tetapi karena nggak biasa mabok dan nggak pernah asal lole, Andrew pun refleks muntah dan mbak-mbak itu pergi karena merasa ilfil. Namun ketika Steve datang untuk menghibur, Andrew pun langsung mengusirnya karena menganggap Steve hanya datang untuk mengejek. Lalu keesokan harinya, saat Karen kesakitan dan membutuhkan obat, Andrew pun bingung mencari kemana ayahnya, yang ternyata Richard diam-diam mengubek-ngubek kamar Andrew dan menemukan kamera barunya. Richard pun begitu marah karena menganggap Andrew buang-buang uang beli kamera, sementara ibunya Karen sakit-sakitan. Dan Richard juga kecewa karena selama ini mengeluarkan banyak uang untuk sekolah Andrew lur. Mendengar itu, Andrew membela diri dan menyebut ayahnya idiot karena kamera itu dibeli dari hasil nabung sejak lama dan dia masuk sekolah negeri yang jelas-jelas gratis. Dan selama ini ayahnya juga jarang memberi uang. Jelas Richard sangat geram karena disebut idiot dan lagi-lagi Andrew dipukuli dengan brutal. Namun kali ini Andrew berani melawan Richard dengan menggunakan sedikit kekuatannya. And medication for your mother. Public Goddamn school, thing. you idiot. I went through your camp. Just you being a loser. You think that those people are Your mom dies in there? I mean, how selfish can you be? You piece of shit! Ketika Andrew menggunakan kekuatannya karena amarah yang begitu besar, emosi itu juga dapat dirasakan oleh Matt dan Steve yang mendengar suara dengung sangat keras hingga hidung mereka mimisan parah dan sakit kepala. Namun Matt tidak menggubrisnya dan juga tidak mengangkat telepon dari Steve karena lagi asyik berasal loli dengan Casey. Sementara itu Steve mengikuti suara di pikirannya dan menemukan Andrew yang sedang galau di langit di tengah awan petir. Steve berusaha menenangkan Andrew dan mengecam Richard yang sering memukuli Andrew. Akan tetapi Andrew sudah dikuasai perasaan kecewa, mulai dari merasa malu karena muntah di depan cewek saat mau berasal lole yang pastinya satu sekolah akan mengetahuinya, sampai figur ayah yang tidak bisa Andrew dapatkan karena Richard sangat-sangat kasar kepadanya. Lalu Andrew pun mengusir Steve karena dia hanya ingin sendirian. Namun sebagai sahabat, Steve masih berusaha untuk menenangkan Andrew sampai akhirnya. It's really bad. That's probably Steve. Calling back later. What the hell happened to your face? Dad beat the shit out of you. Stop acting. What are you doing up here? How did you find? I don't know, man. Fly around the world, please. Di tengah emosi yang memuncak, tanpa sengaja Andrew menyambarkan petir ke arah Steve hingga naasnya dia terbunuh. Lalu di pemakaman Matt mengatakan meski dia tidak ada di TKP saat insiden terjadi, tapi Matt yakin jika Andrew lah penyebab kematian Steve. Karena situasinya terasa sangat janggal, yaitu Steve ditemukan tergeletak di tengah lapangan saat badai petir terjadi. Siapa coba yang mau main-main di lapangan saat lagi badai, ya kan? Namun Andrew tidak mau membahasnya dan langsung pergi begitu saja. Lalu keesokan harinya ketika pemakaman sudah sepi, Andrew pun balik ke kuburan Steve dan dia begitu merasa bersalah karena insiden itu bisa terjadi akibat Andrew yang dikuasai emosinya sampai hilang kendali. Setelah itu Andrew pergi ke bekas goa tempat dia dan teman-temannya mendapatkan kekuatan yang kini sudah tertutupi rumput. And they found Steve out in the middle. Why would Steve go out in the middle? I don't know. Who am I supposed to tell? Tell me what happened. I don't know what I did. I'm so sorry. Sesuai dugaan Andrew, sesampainya di sekolah banyak anak-anak yang membulinya karena gosip Andrew muntah saat akan berasal lole sudah tersebar lur. Namun kali ini Andrew berani membalas dengan cara yang sangat sadis, yaitu mencabut beberapa gigi seorang preman sekolah.
Ya, perlahan-lahan Andrew mulai menjadi seorang psikopat lur, yang tanpa dia sadari bisa muncul karena penderitaan yang selama ini dia alami. Seperti terus disiksa oleh ayahnya sendiri, dibully murid-murid sekolah, sulit mendapat teman apalagi pacar, juga kondisi ibunya yang sakit-sakitan. Semua masalah-masalah itu membuat mental Andrew terganggu, dan hanya dengan kekuatannya inilah Andrew bisa dianggap juga bisa menunjukkan kendali serta dominasinya pada dunia. Bahkan Andrew menyebut dirinya sebagai apex predator atau predator dengan derajat tertinggi, atau gampangnya dia sudah merasa sebagai makhluk terkuat di bumi lur. Dan Andrew juga tidak pernah bertemu lagi dengan Matt. Hey, wait! Sloppy. This one I got really clean because of lasso thing around the root. The apex predator. Basically what this is the... Saat akan beli obat untuk emaknya, Matt tiba-tiba datang untuk membahas insiden cabut gigi di sekolah. Matt tahu Andrew sudah terlampau kuat dan mengancam akan menyerang Andrew jika sampai terjadi masalah lagi. Dengan mudah Andrew mampu menahan Matt yang akan memukulnya, lalu mengusir sohibnya itu pergi dari sana. Son, I told your dad and I'll tell you. Front and we can order next day. Sayangnya Andrew tidak bisa membeli obat ibunya karena harganya sangat mahal dan Andrew tidak memiliki uang. Di lain sisi, brengkesnya Richard pergi entah kemana tanpa sedikit pun memikirkan kondisi istrinya. Gak pakai lama Andrew yang begitu emosi langsung memakai baju damkar bekas ayahnya agar identitasnya tidak diketahui. Lalu dia pun nekat menggunakan kekuatannya untuk memalak orang-orang di sekitar komplek, juga merampok toko di Pertamini demi membayar obat ibunya. Namun yang terjadi, Andrew terkena luka bakar yang parah dan segera dibawa ke rumah sakit karena shotgun yang dia lempar malah tertembak ke tabung gas. Polisi pun menjaga ketat kamar Andrew karena terdapat bukti perampokan di CCTV Pertamini. Lalu ketika Richard menjenguk Andrew yang masih belum sadar, dia pun memberitahu jika Karen telah meninggal di tempat tidurnya dan menyalahkan Andrew yang dianggap bertanggung jawab atas kematiannya, juga ingin anaknya meminta maaf. Jelas Richard ini sengaja berbohong karena mengetahui di sana ada kamera ya kan lur, yang akan merekam semua percakapan mereka. Definisi seorang ayah brengkes, tuolol dan manipulatif ya kan. Padahal yang ngerawat Karen selama ini juga Andrew, sedangkan Richard tidak becus memperhatikan keluarganya. Lalu ketika Andrew akhirnya siuman, tiba-tiba Your mother's dead. She died last night while I was out looking for you. She needed me. You took me away. I want you to apologize. I was always there for her when you're out screwing around. This is your fault! It's your fault! Iya, disinilah kemarahan Andrew memuncak. Begitu tersadar dia langsung menghancurkan kamar rumah sakit karena muak dengan bacotan Richard. Di lain sisi, Matt yang sedang merayakan ultah saudaranya kembali mendengar suara penging yang keras sampai hidungnya mimisan hebat. Lalu setelah melihat berita di TV tentang ledakan di rumah sakit yang diduga karena bom, Matt yang tahu itu pasti ulah Andrew langsung OTW ke TKP bersama Casey yang memaksa ikut. Polisi pun sudah menutup banyak jalur ke sana dan mereka akhirnya tiba di rumah sakit yang sudah dipenuhi polisi dan para warga yang kepo. Tak lama kemudian semua orang pun terkejut ketika melihat Andrew yang terbang dan menjatuhkan ayahnya begitu saja. Lalu yang terjadi lur, Stay here, Casey, stay here! Casey pun begitu terkejut mengetahui Matt yang juga bisa terbang dan menangkap Richard. Lalu ketika Matt kabur dari sana untuk menyelamatkan Casey, Andrew terus berusaha menghentikannya dengan melempar helikopter, juga mengangkat mobil Matt dan Casey ke arah gedung Space Needle di tengah kota. Dan So sorry, Andrew! Hold on to me! I can't get the door open! untungnya Matt berhasil menyelamatkan Casey yang dijatuhkan oleh Andrew. Matt masih berusaha menenangkan Andrew.
Akan tetapi Andrew sudah hilang kendali karena Matt berani menangkap Richard yang begitu ingin dia bunuh untuk balas dendam. Matt meminta Andrew untuk segera menghentikan kekacauan itu karena media sudah menyorot mereka berdua. Akan tetapi Andrew sama sekali tidak menggubris Matt, lalu mengatakan jika dia adalah apex predator dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Why did you catch it? Focus, okay? I'm an apex. Andrew? Wait. Pertarungan terjadi dengan sangat epik, namun Matt hanya menahan serangan hingga Andrew terjatuh karena kesetrum lampu jalan. Polisi pun sempat mengepung mereka dan tangan kanan Matt juga ditembak. Akan tetapi Andrew yang kembali tersadar langsung melempar seluruh pasukan polisi di sekitarnya dan kembali bertarung dengan Matt hingga mereka terjatuh di dekat patung yang membawa tombak. Polisi pun kembali menembaki Andrew, tapi dengan easy-nya dia berhasil menghentikan semua peluru dan menyerang balik. Situasi pun begitu kacau karena Andrew semakin menggila dan akan menghancurkan gedung-gedung sekitar yang membahayakan banyak orang. Sampai akhirnya dengan terpaksa Matt membunuh Andrew untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Meski Matt yakin sebenarnya Andrew adalah orang yang baik, namun terlanjur dikuasai oleh amarah karena berbagai trauma yang dialaminya. Setelah semua yang terjadi, dari mereka bertiga kini hanya Matt seorang yang masih hidup. Dan untuk mengenang Steve juga Andrew, Matt pun berlibur sendirian ke Tibet. Sambil merekam dirinya dengan kamera milik Andrew, Matt pun berjanji akan selalu menggunakan kekuatannya untuk membantu banyak orang dan juga akan mencari tahu tentang asal-usul kekuatan misterius tersebut. I'm gonna find out what happened to his dad, and I'm gonna do it for Steve. I'm gonna be better from now on. I'm gonna help people. You're not a bad person. I know that. That's all that matters. I just wanted to say I'm sorry. Did what I had to do. I love you, man. I didn't, but I love you. Goodbye, Andrew. Buyar, jangan kasih tahu siapa-siapa Lur ya. Ini mohon banget jangan dikasih tahu siapa-siapa. Sebenarnya aku juga bisa telekinesis Lur. Cuma nggak mau pamer aja ya kan. Kenapa? Nggak percaya? Sama aku juga. Assalamualaikum.